Halo anak-anak semuanya, good morning my student. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Di hari Senin ini kita masuk ke materinya tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua ya. Nah anak-anak seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan berdoa dulu ya. Mari kita mengangkat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kalian siapkan buku paket tema 7-nya ya, yang di rumah ya. Nah ini buku paket tema 7-nya. Nanti kalian buka halaman 52 ya. Judulnya tempat tinggal hewan. Nah, nanti Ibu Guru akan berikan tugas di buku paket itu di pembelajaran yang kedua ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Anak-anak lihat di slide yang sudah Ibu Guru siapkan di sini ya. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tentang tempat tinggal hewan. Nah, hewan tinggal di tempat yang berbeda, anak-anak ya, tergantung jenis hewannya masing-masing. Contoh misalnya hewan ikan. Nah, kalau ikan tempat tinggalnya adalah di akuarium yang berair ya. Nah, contoh lagi berikutnya misalnya hewan burung. Kalau burung tempat tinggalnya berarti kandangnya yang kecil. Nah, apakah tempat tinggal hewan burung sama dengan gajah? Ya, maka tempat tinggalnya tetap berbeda ya. Kalau gajah hewannya besar ya, maka tempat tinggal kandangnya juga besar. Nah, hewan tempat tinggal yang berbeda. Oke. Next, ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya katak ya. Jadi katak ini biasa kita sebut dengan kodok ya. Jadi kalau kodok itu atau katak bisa tinggal di air atau di perairan ataupun di daratan. Nah, oke kita lanjut. Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di daratan. Nah anak-anak, kera itu adalah biasa kita sebutnya monyet, hewan monyet. Bahasa Inggrisnya monkey ya, pasti sudah tahu kan? Nah kalau hewan kera atau hewan monyet lebih senang atau tinggal di tempat yang pepohonan-pepohonan. Karena hewan kera atau monyet suka bergantung-gantung ya. Oke, namun menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Iya, betul ya. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Itu contoh-contoh hewan yang tinggal di daratan. Selain itu ada lagi anak-anak. Selain ayam, kelinci, kucing, ada sapi, ada kerbau, ya. Ada hewan-hewan yang lainnya lagi, gajah dan lainnya. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan, udang, ya, terus sotong, cumi-cumi, dan lain-lainnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kera lebih banyak tinggal di pohon karena kera suka bergelantungan. Bergelantungan itu artinya bergantung-gantung di cabang atau ranting pohon ya. Oke, perhatikan kembali gambar sebelumnya. Ada ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut ya, anak-anak. Ungkapan pemberitahuan itu maksudnya memberikan informasi ya. Nah, anak-anak lihat di gambar yang sudah Ibu Guru siapkan di bawah ini. Ini adalah kebun binatang. Nah, di kebun binatang ini apakah ada ungkapan pemberitahuan atau pengumuman ya? Ada jawabannya. Nah, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut atau pada gambar yang kebun binatang tersebut? Nah, kita lihat di situ ada 2 papan pengumuman ya. 2 papan pengumuman artinya ada 2 ungkapan pemberitahuan ya. Nah, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar atau yang ada pada kebun binatang tersebut. Nah, ini ada papan pengumumannya ya anak-anak, tapi ini tulisannya kecil sekali. Maka Ibu Guru buatkan di sebelah kiri ini tulisannya. Infonya adalah
tidak boleh menginjak rumput yang ada di kebun binatang. Yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, jadi para pengunjung-pengunjung yang pergi ke kebun binatang, anak-anak tidak diperbolehkan memberikan makanan sembarangan. Kenapa? Satu, karena hewan-hewan tersebut memiliki jenis makanannya yang khusus ya. Masing-masing setiap hewan itu berbeda-beda makanannya. Nah, yang kedua, kalau kalian tidak hati-hati memberi makan, misalnya ada hewan harimau di kebun binatang ya, ataupun hewan yang lainnya, nah, nanti pada saat kalian memberikan makanan, ya, tangan kalian bisa diterkam atau dimakan, ya. Oke, cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam, ya. Nah, anak-anak lihat di gambar ini ada kebun binatang, ya. Di sini ada kolam, anak-anak. Nah, kolam ini harus dijaga kebersihannya. Nah, maka dibuatlah informasi atau ungkapan pemberitahuan, ya. Pengunjung tidak diperkenankan membuang sampah di kolam, atau misalnya bunyi infonya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya, ya, seperti itu. Oke, Ibu Guru lanjut lagi. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda, anak-anak. Nah, ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, ada juga yang menggunakan terbang menggunakan sayap. Selain terbang, ada juga hewan yang berjalan, ya. Ada juga hewan yang berenang. Ada juga hewan yang hidupnya melata, ya. Nah, oke anak-anak, misalnya kalau yang berjalan ada ayam, ada kucing, ada kerbau, ada sapi, ya. Itu contoh-contoh hewan yang berjalan. Ada kucing, ya. Oke, ada bebek. Nah, sekarang kalau ada hewan yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap, misalnya ada kupu-kupu, ya, ada lebah, apalagi ada nyamuk, ada capung, ya. Nah, atau burung, ya. Nah, itu kalau yang terbang menggunakan sayap. Oke, ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Nah, dapatkah kamu menirukan gerakan hewan di samping? Nah, ya dengan yang hewan melompat contohnya katak, ya, atau kodok biasa kita sebut. Nah, di sini ada kelinci suka melompat, atau di sini ada angsa atau bebek gitu ya, atau burung. Oke, lakukan gerakan melompat seperti katak. Nah, ini anak-anak bisa melakukannya ini di rumah, gerakan ini, ya. Tadi Ibu Guru dan teman-teman sudah melakukan gerakan melompat, memperagakan gerakan katak itu sudah di dalam kelas tadi, ya, bersama anak-anak sesi 1. Nah, sekarang anak-anak yang sesi kedua, silahkan kalian melakukan gerakan melompat katak di rumah, ya, masing-masing. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya berputar untuk berbalik arah, ya. Kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Misalnya dari tempat A atau ke tempat B, kalian melompat, ya. Setelah itu nanti berputar kembali lagi ke tempat akhir, ya. Misalnya anak-anak dari ruang tamu, kalian melompat memperagakan gerakan katak sampai ke depan TV misalnya. Nanti setelah depan TV, anak-anak berputar lagi sampai ke ruang tamu, itu ya, kalau yang di rumah. Oke, nah seperti contoh, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Ini gerakan awal sebelum kita melompat, ya. Gerakannya membungkuk. Oke, atau biasa disebut dengan jongkok, ya, jongkok ke bawah. Nah, nanti kan diberikan aba-aba. Aba-aba 1, 2, 3. Nah, siap melompat. Setelah dengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Nah, seperti yang diperagakan gambar di bawah ini oleh Udin, ya. Oke, Ibu Guru lanjut lagi. Nah, dalam kondisi tersebut putarlah badan. Setelah anak-anak melompat-melompat, misalnya dari depan TV sampai ke depan pintu kamar, nanti berbalik lagi badannya, ya, sampai ke tempat awal, ya. Nah, berputarlah badannya. Lakukan dengan hati-hati. Nah, kalau ini gerakan ini dilakukan oleh Siti dan teman-temannya pada saat jam olahraga di lapangan sekolah. Nah, anak-anak, kalau kita belum bisa melakukan ini, ya, karena kita masih pembelajaran daring, ya, atau belum 100% tatap muka. Jadi kita tidak boleh berkumpul ramai-ramai di lapangan. Jadi semua kegiatan hanya dilakukan di dalam kelas saja, anak-anak, ya. Oke, kita lanjut. Apakah kamu dapat melakukan gerakan meloncat seperti katak?
Nah, pasti anak-anak semuanya bisa melakukan ini ya. Tadi teman-teman di sekolah juga di dalam kelas bisa. Apakah kamu dapat melakukan gerakan berputar seperti kata? Bisa, gampang, bisa. Berlatihlah jika kamu belum dapat melakukannya. Nah, dan jika anak-anak sudah bisa melakukan gerakan lompat kata, bersyukurlah jika kamu sudah melakukannya ya. Oke, rasa syukur dapat dilakukan dengan merawat tubuh. Nah, anak-anak jadi ada hubungannya dengan materi PJOK, olahraga ya. Jadi, tubuh yang dirawat akan sehat selalu. Nah, bagaimana cara merawat tubuh ya? Dengan cara rajin mandi, badannya rajin dibersihkan ya, makan makanan yang bergizi ya, makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Oke, dan merapikan pakaiannya juga, pakaiannya jangan sampai berhari-hari tidak dicuci, dibersihkan. Pakaiannya juga harus bersih supaya badannya bersih, pakaiannya juga bersih ya. Oke, anak-anak, jadi sampai di situ ya materinya hari ini. Ibu guru berikan tugas untuk anak-anak sesi yang kedua di rumah ya. Jadi anak-anak yang sudah masuk ke sesi pertama hari ini tidak perlu lagi mengerjakan tugas karena tadi ibu guru sudah langsung berikan nilai ya. Langsung sudah selesai di sekolah. Ini khusus yang sesi kedua yang belajar di rumah. Anak-anak buka buku paket tema 7 ya. Buku paket tema 7 halaman 57. Di situ ada pembelajaran kedua. Judulnya tempat tinggal hewan. Nah, tulis di buku catatan tematik boleh ataupun latihan tematik boleh ya. Setelah kalian menulis rapi, nanti dikumpulkan, dikirim di classroom ya, sampai ke contohnya ikan itu halaman 57 ya. Nah, sama tugasnya dengan teman-teman yang sekolah hari ini ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Mari kita mengangkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini ya. Simak video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu besok. Thank you so much my student. Oke, thank you so much everyone. Oke, see you tomorrow. See you, bye. See you again, bye. Keep your spirit. Oke.